Hai shalom everyone, selamat datang ke KOT pada minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Let's go. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaranmu.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dan sing masuk, dan sing masuk, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou Berjumpa sekali lagi kita pada hari ini, dan puji Tuhan, negara kita telah seolah dah melepasi musim PKP yang kritikal, tapi sekarang kita pergi kepada pemulihan. Kita memuji Tuhan, dan sekolah juga mulai buka pada 15 hari bulan, dan 24 hari bulan tadi juga, 24 hari bulan Jun juga sekolah sudah buka. Itu puji Tuhan, untuk petanda yang baik kepada negara kita dan juga keseluruhan kita lah. Baik, hari ini saya akan berkongsi satu topik yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat terkenal di Alkitab. Semua keempat Injil menulis cerita ini yang bertajuk Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia ada di dalam Matius 14 ayat 13-21, ada dalam Injil Markus 6:32 hingga 44, ada juga dalam Injil Lukas 9:10 hingga 17, dan terakhir sekali ada dalam Yohanes 6 1 hingga 15. Hari ini saya akan membaca
atau berkongsi daripada Injil Yohanes. Ya, tapi saya tak ambil daripada Injil-Injil yang lain, daripada Injil Markus, Matius, dan Lukas. Semuanya ada dalam Alkitab ini. Ketiga mencatat peristiwa ini, walaupun penulisnya penulis yang berbeza. Jadi kalau saksi itu lebih daripada 3 orang, maksudnya benda itu benar-benar terjadi. Malah ramai lagi yang menyaksikan apa yang terjadi pada waktu itu. Saya mulakan daripada Yohanes 6, daripada ayat 1 hingga kepada 15. Yang kalau dalam Alkitab Yohanes ini dia memang ada topik, dia memang ada tajuk, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan ayat pertama. Tapi apapun, saya pikir mari kita berdoa terlebih dahulu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan karena ada kesempatan sekali lagi pelayanan ini ke udara, sekali lagi di online, sekali lagi berkat besar yang datang daripada surga yang membentuk panggilan ini. Macam mana pun panggilan ini akan diteruskan dalam apapun keadaannya. Tuhan, terima kasih juga bagi yang memberi sumbangan dalam apapun tenaga, keuangan, masa, dan sebagainya. Yesus Tuhan, biarlah firman-Mu mengajar kami sungguh-sungguh pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Ada banyak bahagian yang saya mau kongsi pada minggu ini, tapi tadi saya pikir ini satu topik yang biasa, tapi bagus juga kita diingatkan semula. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sekali lagi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ada banyak ya cerita di sini, walaupun selalunya kita ditekankan tentang mukjizat yang Tuhan lakukan di situ dengan menggunakan 5 roti
dan 2 ekor ikan, ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Mereka semua dapat makan daripada yang sumber yang sangat sedikit. Saya tidak mau menyalahkan pengikut-pengikut Yesus atau siapa. Di sini bagi saya, Yesus atau di sini dia begitu jelas coba memberitahu kepada murid-murid dan orang di situ bahwa dia berkuasa, dia mampu melakukan apa yang dia suka. Dia tidak terikat atas permintaan orang, tetapi dia memberi makan sebab atas belas kasihan. Sama juga dengan pelayanan ini. Dimanapun kita pergi, makanan akan senantiasa ada, sebab Tuhan memberikan kita semuanya. Jadi, ada ramai kita mungkin pada saat ini mula rasa jauh daripada Tuhan. Kita mula mempersoalkan iman kita sendiri. Kita mula tergerak ke banyak perkara. Kita mula hilang banyak hal. Tetapi saya mau ingatkan, Yesus berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Bagi yang menghadapi banyak hal dalam kehidupan, cabaran dalam kehidupan, harapan yang hilang, ataupun kekecewaan yang luar biasa, saya mencadangkan kepada kita semua, berbalik semula kepada Alkitab. Bacalah mukjizat-mukjizat dalam Alkitab, dan bacalah juga pesanan-pesanan dalam Alkitab. Saya tidak mampu nak kongsikan kita semua apa yang ada dalam Alkitab dalam masa yang begitu singkat. Tapi hari ini saya mau kongsi macam mana Yesus menggunakan 2 ekor ikan dan 5 roti memberi 5.000 orang makan. Nah, malah lebih daripada itu. Dia hanya satu syarat pengajaran yang paling berharga di sini, yaitu mengucap syukur. Dia hanya mengucap syukur kepada Bapanya, maka segalanya dicukupkan. Ya, kita tidak mampu membuat mukjizat, dan mukjizat itu bukan kuasa kita. Itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi apapun keadaan kamu sekarang, bersama-sama mengucap syukur, walaupun kita cuma ada 2 ringgit atau 20 sen atau berapapun yang ada dalam poket kita, atau apapun yang ada, mengucap syukur sahaja. Maka selebihnya kita lepaskan kepada Tuhan. Bukan saya kata mengucap syukur maka uang itu akan berganda. Saya tidak cakap begitu. Itu haknya Tuhan untuk memberi berapa yang dia mau beri kepada kita. Dan kerana perbuatan dia yang begitu hebat, mukjizat yang begitu hebat, hingga kan daripada 2 ekor ikan dan 5 roti terhasilnya lebihan yang banyak. Banyak lagi yang digumpulkan semula, malah berbakul-bakul lagi lebihan daripada 2. Jadi siapapun yang kita di sini yang lama tidak terpanggil untuk bersama dengan TCC, walaupun sedikit dalam hatimu, ia akan berkembang kalau kau menerima, berjalan balik dengan Yesus dan melihat tangan-tangan Yesus. Jangan melihat kekurangannya di pihak pelayanan atau di pihaknya saya atau di pihak kawan-kawan kamu, tetapi melihat kepada Yesus. Maka walaupun ada sedikit iman di dalam kita, mungkin iman itu hanya sebesar 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi ia mampu berkembang besar di dalam kita. Saya juga melihat mukjizat bukan hanya sekadar makanan. Saya melihat yang paling utama mukjizat rohani yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan berkat rohani yang terbesar adalah satu kepastian, satu pengharapan pada sepanjang penghidupan kita. Bukankah itu lebih penting daripada makanan kita dan minuman kita? Dan oleh kerana Yesus begitu membuat mukjizat, hingga kan orang mula memaksa dia untuk menjadi raja. Kenapa orang paksa Yesus menjadi raja? Sebab mereka boleh, kalau dia jadi raja, mereka senang. Apapun mereka minta, semua boleh dipenuhi. Tetapi kalau kita baca, ya akhirnya
Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia menolak, dia tidak mau dipaksa. Itu menunjukkan dia berkuasa. Dia berkuasa sebagai Tuhan, dia boleh melakukan banyak perkara. Dan pada waktu itu, ya, di zaman bila-bila pun lah, kalau kita lihat raja yang kita faham ataupun pemerintah yang kita faham, yang menjadikan mereka hebat adalah kita. Kita yang, ya, macam contohnya kalau ahli politik, mereka ada duit, so mereka dibayar gaji oleh cukai yang dipungut daripada kita. Tetapi keadaan dia sangat terbalik dengan Yesus. Dia boleh melakukannya tanpa kita. Itu nilai raja yang sebenar. Itulah kenapa orang mau dia jadi raja, supaya dia boleh beri mereka makan, boleh penuhi apa yang mereka nak. Tapi Tuhan tak nak. Dia tidak mau orang ikut mereka kerana perut dan mulut. Tetapi Yesus mau kita ikut dia sebab percaya kepada dia. Ya, tidak mudah untuk percaya kepada seseorang yang seperti ini. Itulah ramai juga kita menolak Yesus. Dan untuk memurnikan iman kita, kita akan melalui satu perjalanan yang kadang-kadang akan menjadi persoalan. Ya, kita tertanya-tanya dengan Tuhan, kenapa dan kenapa dan kenapa. Alkitab mengajar, percaya saja. Ya, tidak mudah, tapi saya masih mau mengajak, dimanapun kita berada, lihat balik apa yang Yesus telah lakukan. Apa juga Yesus telah lakukan waktu kamu remaja dulu, apa yang kita telah lalui, apa yang semua, ya, benda yang dijadikan atau bersama dengan kita, mengingatkan kita akan Yesus. Ya, dan macam manapun keadaannya, Tuhan beserta dengan kita. Biarlah 5 roti dan 2 ekor ikan itu adalah berkat rohani yang diingat dulu dan sekarang dan sampai generasi yang seterusnya. Saya melihat ia bukan hanya sekadar mukjizat makanan, tetapi ia adalah mukjizat rohani. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, Yesus boleh melakukan banyak hal. Pada masa yang sama dalam cerita ini juga belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ajar diri kita, bukan hanya pada mulut, tapi pada hati kita. Pada mulut semua orang boleh mengucap syukur, tapi pada hakikat hati kita, ia memerlukan satu tekad yang sungguh-sungguh. Saya bukan bercakap untuk diri kamu, tapi saya bercakap untuk diri saya juga. Senang kita mengucap syukur kalau orang mendengar, kalau orang ramai kau, tapi susah kita mengucap syukur bila kita sendirian. Bila kita merasakan tak ada perlunya seperti itu adalah bahagian yang paling sukar. Tapi saya ingatkan, mengucap syukur dalam apapun keadaan, dalam keadaan orang mendengar, dalam keadaan orang tidak mendengar, dalam masa diberkati, dalam masa kita diuji, belajar mengucap syukur. Supaya 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kita, dalam apapun bentuknya. Oke, saya pikir sampai di sini dan kita berjumpa lagi pada sesi yang lain dan juga pada pembawa-pembawa firman yang lain. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, sungguh nyata dalam firman-Mu di mana 2 ekor ikan dan 5 roti boleh dimakan seramai 5.000 orang, malah lebih, dan cukup dan berkelimpahan. Dan Kau mengajar kami untuk mengucap syukur dalam apapun keadaannya. Yesus, pelajaran ini sangat besar untuk kami semua. Biarlah setiap kami akan belajar mengucap syukur dalam apapun keadaannya. Sebab kami percaya dengan mengucap syukur, 2 ikan dan 5 roti akan menjadi begitu banyak. Kami samakan dia kepada kehidupan kami sekarang. Dalam apapun bentuknya. Ia akan berkembang, ia jadi baju. Dan Tuhan ajar kami betul-betul percaya kepada firman-Mu, berjalan atas kehendak-Mu.
Dan Tuhan, sekali lagi diberkati tim ini terus maju ke hadapan. Dan bila ada yang rindu untuk kembali semula kepada pelayanan ini ataupun melayani Engkau dimanapun mereka berada, Yesus terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin.